Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Altan Motor Channel. Oke teman-teman, kita lagi ada bongkaran Vario Karbu atau Vario 110 ya. Dan next video ada Miosol, nanti kita bongkar juga. Permasalahannya klep sering kencang ya. Kalau teman-teman sering ngalamin ataupun pernah nemuin Mio, biasanya Mio Karbu sering sekali ya klep bagian in kencang. Nanti kita bongkar di next video. Oke, kita balik lagi ke Vario 110. Kendalanya motor ini nge-jam. Jadi apa saja yang harus kita cek ataupun kerusakan-kerusakan di Vario ini ya. Jadi ini cukup parah. Ketika kita bongkar di bagian piston ataupun stang seher ya, seperti biasa untuk di Matic Honda, seher ini ngancing ya, ataupun pennya ngancing di stang. Ini udah kita upayakan, nggak berhasil juga ya. Jadi mau coba kita lepas seperti di video saya sebelumnya. Ini udah nggak sanggup lagi karena dia udah seperti menyatu ya, karena saking panasnya. Karena durasi motor ini cukup lama, ketika motor udah mulai ngasep jadi dibiarin aja, oli berkurang sampai habis kan otomatis di bagian mesin sangat panas sekali ya suhunya. Jadi suhunya sangat tinggi, membuat besi sama besi ini jadi seperti ditempa ya, jadi nyatu. Ini udah parah sekali ini bagian ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian head. Di bagian head kita menemukan kasus di bagian klep in, ini sudah lower ya, ataupun sudah bablas ataupun jeblos ya kalau teman-teman lihat. Nah ini udah semakin tipis. Nah ini kasusnya seperti kemungkinan di Miosol tadi kasusnya seperti ini ya, karena kalau di Mio Karbu rata-rata penyakitnya klep in sering kenceng di bagian klep ini yang bermasalah ya biasanya, ataupun di bagian seating klep. Tapi biasanya saya menemukan di bagian klep ini yang semakin tipis, jadi otomatis dia semakin ke dalam dan membuat jarak renggang klep itu semakin kencang. Jadi ini permasalahannya di klep nanti kita ganti. Lalu kita lanjut di bagian piano klep ataupun rocker arm ya. Nah di sini laharnya udah parah, ini oblaknya di yang bagian sebelahnya juga. Bagian sini juga udah parah ya. Dan untuk di bagian makan asnya ataupun camnya masih aman ya, lar-larnya masih berfungsi sempurna, nggak ada masalah. Lalu kita lanjut ke bagian rantai keteng. Rantai keteng juga ini jadi catatan buat teman-teman sebelum ke pembongkaran mesin, sebisa mungkin kita cek dulu ya rantai sentrik ataupun rantai ketengnya itu sudah habis atau belum. Jadi kita ukur dari si setelan klep ini ya, jadi jarak mainnya gantungnya seberapa ya. Jadi kalau gantung dari bloknya sekitar selisih segini itu udah pasti bagian sentrik ataupun rantai keteng sudah pasti habis ya. Jadi harus kita ganti kalau masih jaraknya segini, masih aman. Dan setelannya juga kita cek, kalau kita gini kan dia masuk, berarti setelannya juga bermasalah. Dan di bagian CVT udah kita bersihkan, udah kita bongkar, nggak ada masalah kalau di bagian CVT. Jadi sekarang kita coba buka dulu di bagian crankcase ya. Kita mau buka stangnya, mau kita ganti ya stang sehernya. Teman-teman, ketika pembongkaran ataupun ganti stang seher sebisa mungkin seal crankcase kita ganti ya, di bagian magnet ataupun di bagian rumah roller, karena nanti takutnya kerja dua kali ya, ketika sudah dipasang malah terjadi kebocoran. Lebih baik langsung kita ganti, karena ini juga nih ada rembesan bekas oli ya. Oke, kita bongkar dulu. Oke, ini penampakan crack asnya, berikut stang seher ya. Laharnya udah sangat parah sekali, udah bunyinya udah kemerosok ya, karena udah kering oli tadi. Sama di bagian sini juga, stangnya ini udah nggak ada oli sama sekali, lihat udah kering ya, udah belas nggak ada oli yang ngeresep lagi di bagian lahar. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan stang seher. Jadi untuk pemasangan ini teman-teman cek aja di video ya nanti ya. Jadi saya pisahkan antara pemasangan di bagian stang seher Vario 110 Karbu. Oke, di bagian stang seher udah kita pasang. Dan kalau teman-teman mau lihat cara proses pemasangan, silahkan klik tulisan di atas video ini ya, nanti kita cantumkan ataupun nanti kita cantumkan juga di bagian deskripsi.
Jadi kita langsung ke proses pemasangan karkas ini yang kita tempelkan di crankcase ya. Oke, untuk pemasangan kita gunakan alat yang kita rakit seperti ini ya. Jadi cara kerjanya nanti ini akan menempel di bagian karkasnya. Nah, di bagian karkasnya lalu kita mur ini kita kencengin, nanti kan otomatis dia akan tertarik ya, karena ini tertahan di bagian crankcase. Jadi alatnya seperti ini. Nah, ini mur yang kita las ya, mur yang terhubung dengan as ini, dan di bagian ini mur yang terhubung dengan karkasnya. Jadi sesuai dratnya, karena kita ada 3 macam, jadi kita buat 3 macam ya, tergantung karkasnya kan macam-macam ya, ada yang kulir 14 ataupun ini 17 kalau nggak salah, ini kan 19 ya untuk Honda. Jadi kita buat 3 macam seperti ini. Nah, ya, lumayan membantu. Oke, langsung kita proses ke pemasangan ya. Nah, dia akan nempel di bagian sini ya, di bagian mur rumah roller. Oke, kita coba masukin. Oke, sebelumnya buat teman-teman, kalau untuk pemasangan di Vario ini sebisa mungkin lidah stasionernya kita lepas dulu aja ya, dengan cara melepas baut 10 ini sebagai pelindung ataupun keleman ya, lalu cabut dan lepas. Dan untuk rantai ketangnya juga bisa terakhiran, bisa, jadi kita lepas saja karena supaya pemasangannya lebih gampang. Jadi rantai ketang itu nggak nyangkut ya di bagian nanti gear ketika pemasangan karkas. Nah, seperti ini ya, kita gunakan ini sebagai tahanan ya karena kurang lebar. Karena yang kita buat alatnya ini lubangnya terlalu tipis ataupun tatakan ya, karena ini bekas dari komstir fiction ya. Lebih baik buat seperti ini aja sih, karena medianya ataupun medannya kan beda-beda ya. Kalau setiap crankcase itu ada yang kecil, ada yang besar seperti ini. Kira-kira di sini, dan kita cek lagi di bagian karkasnya ya. Takutnya miring, jadi kita lurusin dulu. Nah, jadi kita kira-kira dulu, kita ratakan supaya nanti proses pemasangannya lebih gampang ya. Oke, jadi sembari ini kita putar ya, jadi kita kencengin. Oke, kita lihat pergerakan dari ini aja ya. Nah, seperti ini deh. Ya, langsung masuk ya. Coba kita kendorin. Nah, tahu teman-teman bisa senterkan dari sini ya. Nah, dia udah tengah atau belum ya? Nah, berarti udah tengah ya, udah pas ya. Jadi posisinya sudah center. Lalu kita coba dulu buka trackernya. Oke, cukup mudah ya, cukup ya mempercepat pekerjaan teman-teman dan nggak asal pasang ya, nggak asal main gedor aja. Nah, ini udah aman, nggak ada masalah. Jadi untuk sentrik itu sendiri, jadi biarkan aja, nanti kita ke proses pemasangan sentrik setelah kita pemasangan di bagian crankcase sebelah kanan ya. Jadi kita balik seperti ini ya, karena ada standar ini agak susah. Jika sudah dipasang karkasnya ataupun crankcase-nya, teman-teman pastikan karkas ini lancar ya, berputar ya, nggak ada terjadi seret. Kalau seandainya terjadi seret berarti ada sesuatu yang kita salah pasang ataupun belum pas ya. Selanjutnya kita pasang rumahan ini, rumahan spool ya. Kalau teman-teman lihat as yang ada yang bagian yang gepeng ataupun pipih, dia nanti larinya ke bagian pompa oli ya, pompa oli mesin. Jadi nempelnya seperti ini nanti. Nah, dia bersinggungan langsung dengan bagian gear di karkas. Oke, jadi seperti ini susunannya, takutnya teman-teman bingung ya. Nah, dia ada di gear bagian ini ada seperti coakan yang bergaris ya. Jadi ini tanda untuk di bagian sini, dan dia akan nyangkut di bagian ada pen ya di bagian sini nih. Nah, dia akan nyangkut. Nah, jadi seperti ini ya.
Nah, rantai ini bersinggungan dengan di bagian gear yang kecil, bukan yang besar ya. Kalau besar juga kan dia nggak masuk. Ini bersinggungannya nanti dengan di bagian gear di karkas. Dan di sini juga ada pennya. Pen ini yang untuk mengaitkan dengan gear di sini nih. Dia ada ininya juga, jadi teman-teman harus sambil diraba. Nanti kan dia akan turun kalau sudah pas. Nah, turun ya. Dan seal karkasnya teman-teman sebisa mungkin pasang dulu di sini, jangan ketika sudah dipasang ya, takutnya nanti akan sulit karena kan selahnya agak dalam dia, dan takutnya juga nanti akan terjadi nggak center ataupun miring. Jadi teman-teman dikira-kira dulu ya, sudah presisi atau belum. Jadi harus hati-hati jangan sampai terjadi kemiringan ya. Jadi kalau dirasa keras tapi dia belum nempel, teman-teman goyangin aja bagian karkas. Nah, dia kan bergerak tuh, dia langsung ngetrap ya. Nah, sampai ngepas seperti ini baru kita baut. Oke, untuk di bagian pelengkapnya saya anggap teman-teman udah paham. Sekarang kita balik ke bagian rantai keteng ya, pemasangannya ya. Untuk rantai original biasanya disertakan dengan lidah tensioner ya. Jadi makanya tadi ini kita lepas, selain untuk karena mau kita ganti dan memudahkan juga untuk ketika pemasangan karkas ya. Bagian bawah ini agak kita tidurkan seperti ini ya. Jangan langsung berdiri gini, kalau berdiri gini dia nggak mau. Selanjutnya kita pasang lidah tensionernya. Ngaitnya bukan baut ya, dia hanya cuman kenok seperti itu aja. Jadi hanya seperti ini ya, hanya masuk lalu dikunci dengan plat ini ya, plat yang ada baut 10 nya ini. Oke, sudah beres ke pemasangan rantai keteng dan lidah stasioner. Kalau untuk pemasangan seal dan bagian CVT saya anggap teman-teman sudah pinter ya. Oke, sekarang kita review apa aja di bagian blok dan head yang udah kita kerjakan ya. Oke, di bagian blok sudah kita quarter ulang ya. Jadi kita gunakan piston yang overseas 100 karena yang lamanya sudah overseas 50 ya. Jadi untuk kapasitas piston yang original ini mentok ya di overseas 100, karena kalau di atas 100 sudah gak ada produk yang original lagi. Jadi di bagian blok sudah kita quarter ulang. Dan di bagian head, oke, jadi di bagian head ini rupanya botol klep kemarin lupa kita cek ya, luput dari pengecekan, ternyata memang sudah kena. Jadi di bagian klep itu sudah oblak sekali. Jadi ketika klep kita pasang, jarak goyang itu udah sangat goyang sekali ya, meskipun kalau normalnya juga goyang, cuman nggak terlalu parah ya guys ya. Nah, jadi yang di bagian klep buang juga sama, ini udah kita ganti juga botol klepnya. Untuk di bagian piano klep sudah kita belikan yang baru tapi bukan original ya. Jadi catatan buat teman-teman, kalau penggantian piano klep bukan original, sebisa mungkin setelannya ini kita ganti dengan yang lama ya. Kalaupun yang lamanya itu masih pianonya masih original, cuman kalau udah nggak original juga ya nggak apa-apa, pasang aja yang ini ya. Karena ini kan bertumbuhan langsung dengan batang klep, takutnya nanti dia akan jeber ya. Oke, semuanya sudah siap. Jadi sekarang kita ke proses perakitan, kita percepat aja guys ya. Jadi saya anggap teman-teman untuk pemasangan blok dan head sudah mahir ya. Jadi nanti kita akan dengarkan suaranya seperti apa ya. Oke, untuk pemasangan piston ataupun ringnya kita tempatkan di bagian agak nyamping ya, nggak terlalu ke atas. Karena yang ditakutkan kalau kita taruh agak ke atas pada saat pemasangan ring piston, nanti dia takutnya bergeser ke tengah ya, dan sejajar dengan klep. Yang ditakutkan malah akan timbul asap putih ya nantinya. Jadi oli akan terembus ke ruang bakar.
ini udah kita rapin semua ya, tinggal yang kecil-kecilnya aja di bagian CVT dan di bagian radiator. Mungkin kita lanjutin besok karena ini udah jam 2 malam ini guys, kita lembur ya. Jadi besok mungkin langsung kita naikin ke sasisnya sekalian dan langsung kita hidupin ya. Kita dengar suaranya seperti apa ya. Oke, kita lanjut besok pagi, kita mau istirahat dulu ya. Oke, selamat sore teman-teman, balik lagi di keesokan harinya ya. Setelah semalaman kita bertempur dengan sangat melelahkan. Jadi ini baru selesai kita rakit untuk Vario 110, dan untuk yang Miosolnya baru kita bongkar ya. Nanti kita review di video selanjutnya. Sebelumnya karbunya udah kita bersihkan ya. Pokoknya paket lengkap untuk di Vario 110 ini. Oke, sekarang kita coba tes suaranya seperti apa. Tinggal penyetelan di bagian karbu aja ya yang belum kita setel. Jadi kita mau mendengar dulu suara mesinnya seperti apa setelah penggantian beberapa spare part ya, seperti stang seher, quarter ulang, lalu botol klep, piano klep, dan klep ya. Jadi makanya buat teman-teman harus lebih perhatian lagi ya buat penggangannya supaya nggak terjadi seperti ini. Lebih baik kita mengorbankan uang 50 ataupun 60 ribu ya, daripada kalau udah servis besar seperti ini udah bisa jutaan lah ya guys ya. Oke, jadi suaranya seperti ini. Oke, jadi mungkin itu aja ya buat teman-teman review di Vario 110 karbu ataupun Vario yang awalnya nge-gym ya, jadi ngebul parah, oli udah sampai berkurang parah ya. Oke, next video kita akan belah mesin di Miosolid ya. Simak di video selanjutnya. Oke, cukup sampai di sini, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton videonya sampai habis. Kalaupun memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya ya, dan jangan lupa di klik loncengnya biar bisa update terus video saya terbaru, dan jangan lupa di share ke medsos teman-teman semua agar lebih bermanfaat ya. Oke, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.